Hello everybody, how are you today? I'm fine, thank you. Berbeda dengan kasus sebelumnya, kali ini gue bakal membahas cerita tentang Jigsaw sang penjudi nyawa manusia. Seperti apa ceritanya? Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, luncur! I want to play a game. Fuck you! John Kramer adalah seorang insinyur sukses dan memiliki istri bernama Jill Tuck yang mengelola sebuah panti rehabilitasi narkoba. Kehidupannya sepintas akan jadi semakin sempurna setelah Jill dikabarkan sedang hamil anak pertama mereka. Sayang yang kemudian terjadi adalah Jill mengalami keguguran setelah seorang pasien Jill bernama Cecil membuka pintu secara tergesa-gesa dan menghantam perut si Jill. Seolah itu pun belum cukup, John yang kemudian menutup diri usai kehilangan calon anaknya juga divonis menderita kanker otak. Lalu John yang merasa hidupnya sudah tidak berguna, kemudian ia mengendarai mobilnya lalu sampai masuk jurang untuk bunuh diri. Namun nyatanya ia berhasil selamat. Usai peristiwa itu, John pun mulai berpikir bahwa ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Sejak itu, John berambisi membuat kehidupan manusia lebih baik dengan cara menculik orang-orang yang ia anggap sudah menyia-nyiakan hidupnya dan menempatkan mereka dalam jebakan-jebakan yang mematikan. Ia berharap bila para korban yang selamat, mereka akan jadi lebih menghargai hidupnya. Korban pertama dari aktivitas baru John tersebut adalah Cecil, orang yang menyebabkan istrinya keguguran. Selama ia menjalankan aksi-aksinya, John juga mendapatkan pengikut-pengikut baru. Salah satunya pengikut pertamanya adalah Amanda Young, yang pada awalnya merupakan korban dari Jigsaw. Namun, berhasil dari selamat dari jebakannya dan berbalik mengagumi John yang menganggapnya sudah berhasil mencerahkan hidupnya. John kemudian memperlihatkan Amanda pada istrinya yang berprofesi sebagai pengelola pasien pecandu narkotika, sambil menyatakan bahwa metodenya berhasil membuat orang lebih menghargai hidupnya. Setelah itu, Jill pun mulai merenungi kebenaran dari tindakan psikopatik suaminya tersebut. Dalam sebuah kesempatan lain, Jigsaw juga menculik seorang dokter bernama Lawrence Gordon yang dulu memvonisnya terkena kanker otak. Gordon pun akhirnya berhasil meloloskan diri dari jebakan rantai yang dibuat Jigsaw itu. Namun, sebagai akibatnya, ia harus kehilangan salah satu kakinya dan sekarat saat berusaha melarikan diri. Jigsaw lalu merawatnya dan memberikannya kaki palsu sambil menyatakan bahwa Gordon adalah salah satu aset terbaiknya. Sejak itu, Gordon pun menjadi pengikut barunya Jigsaw, di mana keberadaannya dirahasiakan dari pengikut-pengikut Jigsaw yang sebelumnya. Seiring dengan semakin banyaknya korban tewas di tangan John, media-media pun mulai memperhatikan aksi-aksinya dan mulai menjulukinya sebagai pembunuh Jigsaw, atau bisa dibilang dengan kata Jigsaw the Killer, karena kebiasaannya mengambil irisan kulit korban tewasnya dalam bentuk potongan-potongan teka-teki Jigsaw. Lalu salah satu polisi bernama Mark Hoffman lalu memanfaatkan metode dan popularitas Jigsaw untuk membunuh orang yang mencabuli dan membunuh adiknya sendiri dengan metode jebakan ala Jigsaw. Belakangan, Hoffman berbalik menjadi pengikut lain Jigsaw setelah Jigsaw menculiknya dan menasihati bahwa setiap orang punya peluang untuk memperbaiki hidupnya bila diberi kesempatan. Jigsaw dengan bantuan para pengikutnya berhasil melanjutkan aksi-aksinya tanpa berhasil ditangkap oleh polisi. Kendati begitu, kondisi tubuhnya semakin memburuk akibat kanker yang dideritanya. Jigsaw pun lantas meminta Amanda menculik dokter yang bernama Lynn Denlon untuk mengobatinya. Di saat bersamaan, Jigsaw juga menempatkan suami Lynn, Jeff Denlon, dalam permainan mematikan yang dirancangnya. Jigsaw akhirnya tewas setelah Jeff menemukan Jigsaw beserta istrinya dan kemudian menebas leher Jigsaw dengan gergaji mesin kecil.
Sebelum tewas, belakangan diketahui bahwa Jigsaw sudah menitipkan pesan ke sejumlah orang sehingga aksi-aksi terornya terus berlanjut. Dan para pengikutnya pun mulai saling menjebak satu sama lain. Sebagai orang yang pernah tertimpa masalah bertubi-tubi dan selamat dari upaya bunuh diri, John Kramer alias Jigsaw merasa lebih bahwa ada banyak orang yang sudah diberi kehidupan, namun justru menyia-nyiakannya dengan berbagai tindakan yang merugikan, misalnya memakai narkoba, memfitnah orang lain, atau sebatas mencatut nama Jigsaw untuk kepentingannya sendiri. Karena itulah ia kemudian mulai menculik orang satu persatu ke dalam sebuah permainannya yang dilengkapi jebakan-jebakan mematikan. Menurutnya, satu-satunya cara agar orang lebih menghargai hidupnya adalah dengan menempatkan mereka ke dalam situasi yang mengancam nyawanya. Dari segi kepribadian, Jigsaw sangat dingin karena nyaris tidak pernah menunjukkan ekspresinya dan selalu berpikir sistematis. Menurutnya, kunci untuk mengubah orang lain adalah dengan cara memahami jalan pikiran orang lain. Ia juga membenci orang-orang yang sudah menyia-nyiakan hidupnya maupun orang-orang yang tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengubah hidupnya. Itulah sebab ia menegur Amanda dan Hoffman yang dianggap tidak memberi cukup kesempatan bagi korban-korbannya untuk mengubah hidupnya karena menempatkan para korbannya dalam jebakan mematikan itu yang tidak ada jalan keluarnya. Dalam permainan mematikan yang dibuatnya, Jigsaw selalu memberikan petunjuk bagi korbannya untuk bisa melepaskan diri. Dalam permainan mematikannya yang dibuat, Jigsaw selalu memberikan petunjuk bagi korbannya untuk bisa melepaskan diri lewat kaset bertuliskan "Play Me" atau rekaman video untuk bisa membebaskan dirinya atau korban lainnya. Korban seringkali harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa melukai dirinya sendiri. Korban seringkali harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa melukai dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya memotong kakinya sendiri atau mengambil kunci yang ditanam dalam perut orang lain. Jika korban gagal melepaskan diri hingga batas waktu tertentu, jebakan yang terpasang padanya akan aktif dan merenggut nyawanya. Bila korban pada akhirnya tewas, Jigsaw akan mengambil irisan kulit korbannya dalam bentuk potongan teka-teki Jigsaw sebagai simbol hilangnya insting korban untuk bertahan hidup. Karena itulah media-media kemudian mulai menyebutnya sebagai pembunuh Jigsaw atau bisa dibilang dengan Jigsaw Killer, sebutan yang tidak disukai oleh John Kramer sendiri. Jigsaw juga tidak pernah mengakui dirinya sebagai pembunuh karena ia merasa yang ia lakukan bertujuan untuk mengubah kehidupan orang lain agar orang lain menghargai hidupnya, dan ia sejak awal sudah memberikan petunjuk pada korbannya mengenai bagaimana cara untuk melepas dari jebakan. Ia sejak awal sudah memberikan petunjuk pada para korbannya mengenai bagaimana cara untuk melepas jebakan agar bisa tetap hidup. Jigsaw sering memakai boneka kecil yang bernama Billy untuk mewakilkannya dirinya di hadapan para korban dan mengirimkan pesan lewat suara Jigsaw yang disamarkan. Boneka tersebut biasanya hanya tampil dalam rekaman video, namun kadang-kadang juga menempatkan diri secara langsung sambil mengayuh pada roda 3 mini. Boneka Billy sendiri pada akhirnya adalah boneka yang dibuat John Kramer atau Jigsaw untuk hadiah bagi calon anaknya bila sudah lahir. Ketika calon anak tersebut terbunuh, Jigsaw kemudian mengubah penampilannya Billy menjadi lebih menyeramkan dan memakainya untuk mewakilkan dirinya di hadapan para korban atau polisi. Satu hal yang paling menarik dari Jigsaw adalah ia juga memiliki sejumlah pengikut yang membantunya menjalankan aksi-aksinya di mana-mana. Selain Hoffman, pengikut-pengikut Jigsaw selalu merupakan bekas korbannya. Setelah ia tewas, para pengikutnya pun mulai saling jebak untuk bisa menjadi penerus tunggal Jigsaw sesuai instruksi yang mereka terima. Adapun para pengikut Jigsaw yang sudah diketahui adalah Amanda Young dan Dr. Lawrence Gordon dan Detektif Mark Hoffman, bekas istri Jigsaw. Jill Tuck kendati tidak pernah membantu Jigsaw secara langsung, namun juga sempat melaksanakan instruksi dari Jigsaw untuk menjebak Hoffman dan memaksa ikut dalam permainan yang sudah dirancang Jigsaw sebelum meninggal.
Karena kisah ini terbilang sangat luar biasa kejam dalam permainan mematikannya. Bagaimana pendapat kalian soal Jigsaw ini? Tolong komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Gua rasa cukup segini dulu untuk video kali ini. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, and komen di kolom komentar. Bersama gue ini Paris, tetap di obrolan fiksi selanjutnya. See you next time and goodbye.